Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar, model dan pendekatan serta metode pembelajaran. Dalam konsep pembelajaran ini kita tahu bahwa tujuan daripada pembelajaran itu untuk mencapai daripada goal, ya, yaitu tujuan atau apa yang diharapkan atau dicapai serta dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini akan menjadi arah dan acuan kita untuk merancang pendekatan, model serta teknik pembelajaran yang akan kita gunakan. Konsep dasar pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Tujuan dari itu yaitu bagaimana kita eh, membuat perubahan perilaku atau kemampuan peserta didik secara positif serta berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran ada beberapa teori yang mungkin kita gunakan atau kita pakai seperti teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan lain-lain. Kita akan memasuki yang namanya pendekatan pembelajaran. Kita sering mendengar pendekatan pembelajaran, mode pembelajaran, teknik pembelajaran. Sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan antara ketiga hal tersebut? Kita tahu bahwa pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran secara menyeluruh, atau dengan kata lain strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dan membantu mereka memahami serta menguasai materi dengan efektif. Atau pendekatan pembelajaran juga bisa kita kategorikan sebagai bersifat filosofis dan umum. Misal ketika kita melakukan pembelajaran, kita bisa menggunakan pendekatan saintifik atau konstruktivistik, kontekstual, behaviorisme atau kognitivisme, dan humanisme. Itu merupakan suatu pendekatan-pendekatan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Di dalam pendekatan itu, maka akan ada turunan-turunan setelah kita membentuk membuat pendekatan, maka kita melakukan yang namanya mode pembelajaran. Mode pembelajaran adalah kerangka konseptual untuk prosedur sistematis dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, mode pelajaran adalah bingkaian dari semua aplikasi yang kita gunakan. Termasuk itu nanti ada yang namanya metode pembelajaran, kemudian turun lagi ya, nanti ada namanya teknik pembelajaran. Di dalam mode pembelajaran ini kita menjawab bagaimana pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Ya, jadi secara pemahaman kita, modal itu adalah bagaimana pembelajaran dirancang dan dilaksanakan. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan mode pembelajaran problem based learning, kemudian discovery learning itu belajar menemukan, kemudian project based learning, belajar dengan sistem project atau cooperative learning, dan discovery learning. Itu ada termasuk daripada bentuk-bentuk dari modal pembelajaran. Di dalam mode pembelajaran itu kita bisa membuat setelah kita menentukan mode pembelajaran, kita bisa menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara khusus untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi setiap guru ini beda-beda. Dia mau menentukan metode apa. Bisa metode ceramah, kemudian bisa metode tanya jawab, bisa metode diskusi,
kemudian demonstrasi dan simulasi, bisa juga menggunakan metode eksperimen. Nah, itu semuanya adalah cara-cara yang cara spesial, cara khusus yang disampaikan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Setelah metode, nanti ada yang namanya tekniknya. Ya. Jadi misalnya kita membuat, misalkan mengajar dalam bentuk metode ceramah. Ya, tekniknya mungkin teknik dengan cara tanya jawab. Setelah ceramah, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk melakukan ada proses tanya jawab di saat metode ceramah itu sedang berlangsung. Di dalam hal ini ada beberapa perbedaan daripada ketiga-tiga tadi, yaitu pendekatan, kemudian model, metode, teknik. Kalau pendekatan itu kalau kita simpulkan itu secara umum ya, secara umum, kemudian landasan filosofis gitu kan, landasan kita tuh apa. Kemudian model adalah sistematis. Sistemnya seperti apa, kemudian desain pembelajarannya seperti apa. Tadi sudah kita jelaskan contohnya seperti itu. Kemudian metode. Metode adalah praktisnya atau proses pelaksanaannya atau cara penyampaian gurunya terhadap kepada peserta didik. Misalnya metode ceramah, metode membaca itu kan banyak. Ada membaca dengan jelas, kemudian membaca sambil menerangkan, kemudian teknik tindakan spesifik dari metode. Jadi tindakan dari kecil daripada langkah kecil daripada metode. Jadi urutan yang pertama pendekatan, kemudian model, kemudian metode, dan terakhir adalah teknik. Hubungan ketiga-tiganya sangat erat sekali, tidak terlepas daripada saling keterkaitan antara ketiga-tiganya, yaitu pendekatan menjadi dasar pemilihan model. Kemudian dari model ini akan menjadi acuan dalam memilih metode. Dari metode ini ya, cara teknis penerapan pembelajaran di kelas, kemudian muncul yang namanya terakhir teknik, tindakan spesifik dari metode. Intonasi suara guru, kemudian gaya mimik guru, yang jelas gaya guru dalam mengajar. Contoh implementasi, misalnya untuk pemahaman kita berikan contohnya seperti ini. Misalnya seorang guru ingin melakukan pendekatan, misalnya pendekatan saintifik. Kemudian modelnya seperti apa? Misalnya mode pembelajarannya discovery learning, yaitu belajar menemukan. Nah, di dalam discovery learning ini nanti turunannya yaitu metode. Metode apa dalam hal pembelajaran, mode pembelajaran discovery learning? Misalnya di sini kita buat observasi, kemudian tanya jawab, kemudian bisa juga bereksperimen. Nah, misalnya kita mengambil metode observasi. Metode observasi ini turunannya yaitu tekniknya. Teknik, jadi kelompok kecil daripada metode, yaitu observasi, bisa kita membuat observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini adalah bagaimana seorang guru ini ikut berpartisipasi dalam observasi tersebut. Kemudian observasi non partisipatif, yaitu gurunya tidak langsung ikut terjun ke dalam observasi tersebut. Kemudian ini bisa juga kita gunakan observasi terstruktur. Jadi ada semacam apa namanya data-data, kemudian ada semacam jadwal, ya, ada semacam hal-hal yang terstruktur lah. Kemudian bisa jadi kita bisa menggunakan teknik observasi langsung, yaitu kita langsung mengamati ke lapangan. Jadi seorang guru bisa langsung ya, mengamati. Kemudian yang terakhir yaitu kita tahu bahwa betapa pentingnya model, kemudian pendekatan, kemudian metode serta teknik pembelajaran. Hal ini akan memberikan kita untuk supaya bisa merancang pembelajaran yang efektif. Guru perlu kreatif sehingga nanti setiap guru
harus mampu memilih pendekatan, model apa yang digunakan, kemudian metode yang sesuai, sehingga nanti, dalam proses pembelajaran akan menghasilkan goal, menghasilkan tujuan yang kita harapkan. Demikian, paparan kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.